warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniati Istiqomah dari Universitas Sangbumi Ruwajurai, Fakultas Fisipol. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan untuk memenuhi tugas dari dosen Ibu Lina Maulidiana SH, MH, dan Bapak Gilang Harven, GP, MSc. Dikarenakan kami sedang melakukan kuliah daring. Sebelum saya menjelaskan materi, mari kita mengenal Universitas Saburai terlebih dahulu. Universitas Sangbumi Ruwajurai atau biasa disingkat dengan Saburai merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandar Lampung. Universitas Sangbumi Ruwajurai berdiri pada 8 Agustus pada tahun 1990 oleh Yayasan Pendidikan Saburai. Kemudian Yayasan Saburai berdiri pada 7 Januari 1984. Di Universitas Saburai terdapat banyak sekali fakultas, contohnya ada fakultas teknik, ekonomi, hukum, ilmu administrasi negara, dan banyak lainnya. Sebelumnya saya akan menyanyikan lagu March Saburai. Berjaya sepanjang masa Universitas Sucita, Universitas Sangbumi Ruwajurai berjaya menciptakan putra putri mahasiswa mengabdi kepada negara, ada bangsa dan ada agama, selalu berdiri. Universitas Sangbumi Ruwajurai ilmu. Universitas Sangbumi Ruwajurai berpengalaman ucap terima kasih atas jasa-jasa bersama selalu mendidik dan memberikan ilmu pada bangsa dan negara. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu materi pertama, tugas pemerintah dalam negara hukum. Kekuasaan negara dipisahkan dalam berbagai lembaga negara sehingga terjadi saling kontrol. Pemerintahan terbagi atas legislatif, eksekutif, yudisial. Masing-masing organ ini harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari satu fungsi pada satu organ orang atau organ pemerintahan merupakan ancaman kebebasan individu. Kemudian yang kedua, seperti apa sih negara hukum di Indonesia? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara di Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai negara yang menganut desentralisasi, mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang diberi otonomi, kebebasan, dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Kemudian hubungan
negara hukum dan hukum administrasi negara. Kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hukum administrasi negara berkaitan dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Keberadaan hukum administrasi negara muncul dikarenakan adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Pengertian dan ruang lingkupan. Administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara, selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan. Pemerintah atau pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Atau dengan kata lain, pemerintah adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah organ atau aparat yang menjalankan pemerintah. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum publik adalah sekumpulan orang dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang, dapat bertindak sebagaimana manusia, memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang, terdiri dari negara, provinsi, kabupaten, dan lainnya. Badan hukum adalah subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia. Badan hukum adalah jelmaan yuridis dari identitas yang terbentuk dari realitas masyarakat yang dapat melakukan berbagai tindakan. Apa sih itu tindakan? Tindakan sendiri merupakan sebuah upaya dari pokok pikiran yang sudah terbentuk sebagai suatu keyakinan yang diwujudkan dan dirasakan, kemudian dilihat. Dan bagaimana tindakan dalam hukum? Yaitu tindakan pemerintah sebagai wujud kebijakan, implementasi, koreksi, evaluasi, dan peraturan hukum. Dalam melakukan tindakan hukum tersebut, ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Sedangkan ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan tersebut tunduk pada hukum administrasi negara. Pemerintah memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintahan. Baik itu tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintahan dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberi perlindungan bagi warga negara. Kemudian, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kemudian faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau ditetapkan. Kemudian faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Sanksi administratif dapat berupa bentuk penolakan pemberian perizinan,
Beberapa macam saksi dalam hukum administrasi yaitu paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, misalnya izin subsidi, pembayaran, dan sebagainya. Pengenaan uang paksa dari pemerintah, pengenaan denda administratif. Kemudian, instrumen dasar pemerintahan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, kesimpulan dari materi saya yaitu hukum administrasi negara begitu penting bagi sebuah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.